Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan kewajibannya pada bulan Ramadan kali ini dengan lancar dan tanpa salah serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah pada kali ini saya selaku perwakilan dari BKM Masjid Al-Ghani ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama untuk informasi keuangan, saldo pada malam ke-28 yaitu sebesar 27.529.000. Selanjutnya pengeluaran sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 sebesar 11.600.000 sehingga saldo akhir pada 2 Juli 2016 sebesar 15.929.000. Selanjutnya untuk infak pembangunan, alhamdulillah dari hamba Allah RT 4 nomor 19 sebesar 5 juta rupiah sehingga total pembangunan sampai dengan saat ini sebesar 52.050.000. Semoga amal yang telah diberikan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya informasi yang kedua, insya Allah pada malam kali ini akan diadakan itikaf kembali. Jadi yang mau ikut itikaf bisa bergabung dengan remaja-remaja dan bapak-bapak semuanya. Selanjutnya juga Masjid Al-Ghani menerima zakat fitrah yang pembayarannya bisa dilakukan di lantai bawah. Dan selanjutnya informasi yang terakhir untuk penceramah kali ini akan insya Allah akan diisi oleh Ustaz Hendra, dan imam tarawih pada kali ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Fauzi. Ustaz Rio Subandrio. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman azan ya Allah, sidang salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah terus-menerus memberikan kita nikmat dan rahmat tanpa putus, tanpa berhenti, sehingga pada hari ini, hari ke-28, malam ke-29, kita masih diberikan kekuatan dan kemudahan, kemampuan dan kemauan untuk terus meningkatkan, menggiatkan ibadah demi ibadah untuk mengisi sisa Ramadan yang ada. Semoga kita senantiasa disampaikan kepada penghujung Ramadan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam adalah selalu kita doakan untuk tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman azan ya Allah, sebagaimana selalu saya pribadi berusaha untuk mengingatkan diri sendiri, mari kita tidak berhenti untuk thalabul ilm, untuk selalu mencari dan belajar kepada ahli-ahli ilmu, termasuk untuk masalah agama. Mari kita selalu senantiasa mencari ilmu kepada ahlinya, kepada para asatidz, kepada ustadz-ustadz kita. Ya, kali ini idealnya adalah seharusnya menyampaikan adalah seorang ustadz, ya, karena yang disampaikan adalah risalah agama, syariat dan seterusnya. Tentunya kekurangan saya sangat banyak dalam hal ini, maka pertama-tama saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf kepada hadirin sekalian atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Maka ikhwatul iman azan ya Allah, insyaallah pada malam ini saya akan coba membawakan satu tulisan yang dibuat oleh Al-Ustadz Amin Nurbait hafizahullah taala, yang merupakan pengasuh beberapa situs Islam dan juga adalah salah satu redaksi pada majalah As-Sunnah. Beliau menulis tentang nasihat penting ketika berpisah dengan Ramadan dan perubahan-perubahan apa yang bisa kita peroleh dari Ramadan sesuai dengan tema hari ini insyaallah taala. Baik Bapak dan Ibu, ikhwatul iman azan ya Allah, Ramadan yang tinggal sedikit lagi ini, tinggal kurang lebih 2 hari. Tapi tadi dengan Pak Nadi bicara kalau misalnya hari ini adalah, kalau hari Selasa adalah hari raya kita, hari Idul Fitri kita, maka kemungkinan hari ini adalah terakhir kita bertarawih gitu. Ya, begitu cepat ya Ramadan berlalu tidak terasa. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, bahwasanya dari Al-Ustadz Amin Nurbait, beliau mengambil nasihat penting ketika berpisah dengan Ramadan, yang beliau mengulas ya, dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab halaman 368 sampai 369. Beliau menyampaikan bahwa seharusnya kita bersikap atau mewarisi sifat-sifat para salafus soleh ketika mereka mengakhiri Ramadan mereka, yakni pada hari-hari terakhir Ramadan para sahabat, para salafus soleh menjadi orang yang paling antusias
dalam menyempurnakan dan melakukan hal yang terbaik dalam amalnya. Namun menjadi pribadi yang sangat takut bahwa amalnya ditolak dan tidak diterima. Hal ini adalah bagian dari sifat para sahabat dan salafus saleh ketika Ramadan akan berakhir dan berlalu, maka rasanya melihat cara pandang seperti ini, maka kita tentunya menjadi termotivasi seharusnya dan menjadi pribadi yang tidak juga lupa bahwa amal kita yang sudah banyak, yang sudah kita coba giatkan di penghujung Ramadan juga masih memiliki potensi untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya kita harus beroptimis ya, untuk berdoa, selalu berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qala yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini membuat para sahabat ya memperhatikan aspek bahwa amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak menjadi unsur yang lebih besar dan lebih penting dibandingkan dari amal itu sendiri. Jadi bukan amalnya yang menjadi perhatian besar mereka, ya tentunya amal pun menjadi penting ketika harus dilakukan dengan benar dan ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat agama. Namun juga perhatian sahabat difokuskan sangat besar dan lebih besar kepada diterimanya amal itu sendiri. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid, beliau atau Ali bin Abi Thalib ini beliau mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan aku mengetahui Allah menerima satu amalku seberat biji sawi, itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman pada Al-Maidah ayat 27 tadi, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Demikian Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa beliau lebih menyenangi jika ia mengetahui bahwa Allah telah menerima amalnya walaupun sebiji sawi. Mengapa demikian? Karena dengan itu beliau tahu bahwa syarat amal diterima adalah berasal dari muttaqin, berasal dari orang yang bertakwa. Nah, ketika amal itu diketahui diterima, maka ia lebih menyenangi itu daripada dunia dan seisinya. Kemudian Ibnu Dinar ini adalah salah seorang kalangan tabi'in, murid Hasan al-Basri. Kalau ini tidak salah ya mohon maaf, ya mungkin para ustaz mungkin bisa lebih mengklarifikasi. Insyaallah Ibnu Dinar ini mengatakan rasa takut akan diterimanya amal itu, rasa takut akan tidak diterimanya amal itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Nah, jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan ya terhadap tidak diterimanya suatu amal. Dilanjutkan kemudian Abdul Aziz Ibn Abu Rawat, ya, beliau adalah salah satu perawi hadis yang insya Allah dinilai siqah ya, atau baik gitu, mengatakan bahwa saya bertemu para sahabat dan mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Setelah itu mereka khawatir apakah amal mereka diterima atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ini memberikan kita satu landasan cara berpikir dan cara menyikapi akhir Ramadan, yakni dengan tidak lengah, dengan berusaha terus memperbanyak kegiatan amal kita, ya amal ibadah yang tentu ya masih
masih terbuka lebar ya untuk kita masih bisa banyak berdoa, banyak tilawah Quran dan mengisi qiyamul lail. Namun tidak juga jumawa bahwa merasa ibadah kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dengan sikap para sahabat ini kita bisa menilai bagaimana mereka khawatir dan takut, ya, apakah mereka akan bertemu dengan diterimanya amal atau tidak, mereka akan mendapatkan gelar muttaqin atau tidak sesuai yang Allah inginkan dari perintah berpuasa terhadap kaum mukminin. Kemudian yang kelima, kita lihat lagi sikap para salafus saleh ya, ketika Ramadan berlalu. Salah satunya ada dari Mu'alla bin Fadl mengatakan bahwa dahulu selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, para sahabat berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan berikutnya. Yang selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, sahabat berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan setelah Ramadan, berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di Ramadan. Jadi jika dihitung 1 tahun, mereka sangat memfokuskan diri atau melihat Ramadan sebagai keutamaan. 6 bulan setelahnya mereka berharap agar amal mereka diterima ketika Ramadan sudah berlalu, dan 6 bulan menjelang mereka berharap agar dipertemukan dengan Ramadan tersebut. Jadi selama setahun mereka mengisi doa mereka dengan keutamaan Ramadan. Lalu mereka bersikap juga bersedih ketika Id, ketika Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, yakni suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berkhutbah pada Idul Fitri. Dahulu ada sahabat yang kelihatan bersedih ketika Idul Fitri. Ya, kemudian ditanya, ini adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan, lalu mengapa kamu malah bersedih? Lalu sahabat tersebut yang ditanya menjawab, betul, hari ini adalah hari Id, betul. Namun aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan beramal kepadanya, dan aku tidak tahu apakah dia akan menerima amalku atau tidak. Maka ikhwatul iman azza Allah, salah satu sikap terbaik yang kita harus hadirkan ketika Ramadan akan berlalu adalah yang kita bisa contoh dari bagaimana para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in menyikapi berlalunya Ramadan. Namun Bapak dan Ibu ikhwatul iman azza Allah, beberapa hal yang sebaiknya juga kemudian menjadi wujud atau pancaran dari tarbiyah Ramadan, bahwa Ramadan tercermin dari apa yang sudah kita jalankan selama 1 bulan. Beberapa hal yang bisa disampaikan dalam tulisan ini adalah, yang pertama, Ramadan sebagai sarana tarbiyah telah membiasakan kita untuk tunduk kepada syariat Allah, menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah. Maka seyogianya ketika kita telah berlalu atau melewati Ramadan, maka kita menjadi pribadi yang sama, tidak berubah. Yaitu pribadi yang tetap membiasakan diri untuk tunduk kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, membiasakan diri untuk seperti itu. Ini bagian daripada bagaimana menyikapi Ramadan, menyikapi berlalunya Ramadan. Kemudian tetap membiasakan memperbanyak ibadah. Ya, walaupun mungkin di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain, bagaimana dorongan dari dalam diri untuk beribadah tidak semudah ketika Ramadan. Ketika terasa sekali ketika syaitan benar-benar dikunci, kita merasa untuk mengangkat kaki atau mengangkat tangan, melangkahkan kaki itu sangat mudah. Menuju masjid, kemudian beriktikaf dan seterusnya, cukup mudah. Ketika hambatan ini sudah, ketika Allah mengunci pintu neraka dan membelenggu syaitan, hal ini memudahkan kita untuk beribadah. Namun di hari lain atau di bulan lain mungkin terasa berat. Namun di sini kita harus berusaha agar tarbiyah Ramadan yang sudah 1 bulan sudah sangat baik kita penuhi, sudah kita lewati, bisa terus kita lakukan, yaitu memperbanyak ibadah. Puasa-puasa sunnah masih ada, masih ada puasa sunnah Senin Kemis,
masih ada Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan 13, 14, 15. Kemudian masih ada puasa Daud ya, ini puasa yang sebaik-baiknya puasa sunnah, masih bisa tetap dilakukan. Kemudian membaca Quran, tilawah Quran kan. Bagaimana kita dalam bulan Ramadan berusaha untuk 1 kali khatam atau 2 kali khatam dan seterusnya, maka di bulan lain seyogianya ini tetap dilakukan. Yang ini akan menjaga bagaimana kualitas ruhaniyah kita tetap terjaga. Kemudian sholat malam, qiyamul lail sudah kita biasakan, dan alhamdulillah beberapa tempat juga qiyamul lail dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, hal-hal seperti ini ya, ini jangan dihilangkan. Bahwa kita yang mungkin di hari atau bulan lain terbiasa tidur atau terbiasa tidak terbangun, yang ini kita biasakan kembali. Sudah enak, badan kita sudah terlatih untuk melakukan ini, maka tinggal kita teruskan. Dan tentunya tetap memelihara zikir ya pada siang hari ya, karena zikir-zikir ada zikir mutlak, zikir pagi dan sore dan seterusnya bisa kita laksanakan. Kemudian ada menggiatkan sedekah ya, bahwa di bulan Ramadan tadi dibacakan sudah tercapai infak 27 juta, sudah luar biasa. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini atau gerakan beramal sedekah ini tetap bisa kita lestarikan dan kita tingkatkan. Lalu ikhwan iman azanillah, di bulan Ramadan tarbiyah kita sudah kita latih ya, yaitu menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Fama man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa orang yang khauf ya, takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan hawa nafsunya, ya, maka surgalah balasan baginya. Maka ketika kita sudah terbiasa berlatih di bulan Ramadan menundukkan hawa nafsu kita, maka akan terbiasa untuk selalu tidak berlebihan dalam mengejar dunia. Tidak berlebihan dalam mengejar dunia, membatasi diri dalam mengejar dunia. Bahwa dunia ya, tidak akan ada habis-habisnya, dan kita tahu semua ya, bahkan bisa melenakan kita dan melarutkan kita. Maka di sini tarbiyah ini sudah baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa menundukkan hawa nafsu kita terhadap dunia. Lalu tentunya mengutamakan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian menjadi pribadi yang bersabar. Bagaimana Ramadan telah membuat kita menjadi pribadi yang bersabar menunggu bagaimana berpuasa ya, dari sekitar 12 jam lebih ya kita berpuasa. Ya, kita menahan lapar dan haus, menahan emosi, ini yang utama, karena kita lihat kecenderungan kita di hari-hari ya, keseharian kita melihat emosi di sana sini. Kadang ketika berjalan di jalan raya kita juga menemukan banyak emosi yang tidak terkendali. Nah, ketika Ramadan seharusnya pribadi yang berbeda harus lahir. Pribadi yang berbeda harus lahir. Di beberapa penyampaian itu puasa ini seharusnya seperti ketika ulat yang kemudian berubah menjadi kepompong. Yang ketika ulat berubah menjadi kepompong. Ulat, kita lihat bahwa ulat adalah hewan yang tadinya kita yang mungkin sebagian daripada kita kurang menyukai begitu ya, dari secara bentuk dan seterusnya. Kemudian juga ada sebagian yang geli gitu, seperti itu. Namun ketika mereka atau ia bermetamorfosis, kemudian berubahnya total, Pak. Berubah total, menjadi berubah secara bentuk maupun secara fungsi ya. Dari yang tadi banyak orang yang kurang menyukai secara bentuk, menjadi pribadi atau bentuk baru yang anggun, cantik, menawan, yang semua orang suka, yang kupu-kupu. Kemudian juga tadi bergerak lamban, sekarang terbang. Maka seyogianya puasa seperti ini, memetamorfosakan kita dari pribadi yang tadinya punya kendala dalam hal mungkin pribadi dan mungkin diri ya, ada hal-hal yang mungkin kita temukan kelemahan dan seterusnya. Ketika Ramadan selesai, kita menjadi pribadi baru, pribadi baru yang tadi mencerminkan beberapa hal tadi yang menjadi bagian dari tarbiyah Ramadan. Kemudian juga Ramadan adalah tarbiyah keikhlasan. Bagaimana kita beribadah tanpa diketahui siapapun. Tentunya kita sudah sering mendengar dari penyampaian Ustaz kita bahwa ibadah puasa ini adalah untukku, yang kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Maka tidak ada yang mengetahui selain kita dan Allah tentang berpuasa. Bisa saja kita di depan orang banyak, ya kita memperlihatkan diri sebagai orang yang sedang berpuasa, ya lapar, haus, atau lelah, lesu seperti itu. Namun
hakikatnya kita tidak berpuasa. Nah, ini pada bulan puasa kita, bulan Ramadan kita tidak melakukan ini. Kita melatih diri yang untuk ikhlas melakukan ini. Hanya Allah yang melihat kita, hanya Allah yang mengawasi kita. Dan sebagaimana ibadah yang diperintahkan Allah memang harus berdimensi yang dua ini, Bapak dan Ibu sekalian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan kepada kalian untuk beribadah melainkan dengan ikhlas, ya, dan menyesuaikan, ya, sesuai dengan perintah agama, dengan ikhlas dan sesuai perintah agama. Dua aspek ini harus dijaga dalam ibadah, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk agama. Kemudian ikhwatul iman, azanillah, yang terakhir adalah tarbiyah Ramadan telah melatih kita selama 1 bulan menjadi pribadi yang bertabur kasih sayang, peduli terhadap sesama, dan menjadi pribadi yang begitu mudah dan murah untuk berinfak dan bersedekah. Maka ini tetap kita giatkan, kita upayakan untuk terus bisa berlangsung dalam diri kita, ya, gerakan hati kita, murnikan kembali apa yang sudah kita miliki selama Ramadan ini, kita bawa kepada 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan ini terjaga sampai kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Demikian ikhwatul iman azan ya Allah, sedikit nasihat dari tulisan yang saya bawakan dari Al-Ustaz Umi Amir Ibn Baiz, ya. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaiannya karena kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari bersama-sama kita berupaya mengamalkan nasihat-nasihat ini. Saya menjadi pribadi yang paling wajib untuk melakukan atau mengamalkan apa nasihat-nasihat yang telah saya sampaikan ini. Semoga ada hikmah dari apa yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.